Kalau di kitab yang sampul kuning ini ada di halaman 126. Halaman 126, hadis nomor 257. Halaman 126. Sambut ketemu. Alhamdulillah, berarti kita di majelis ini setidaknya sudah membaca 257 hadis. Mudah-mudahan jadi tabungan pahala kita insyaallah. Apalagi di setiap hadis kita membaca sholawat. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa anhu radhiyallahu anhu, dan darinya radhiyallahu anhu. Nya kembali ke siapa ini? Ke Sayyidina Anas bin Malik, mengikuti hadis di atasnya, hadis sebelumnya. Dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana qiramun li Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah memiliki qiram. Qiram itu apa itu Pak, yang nutup jendela biasanya itu? Tirai, selambu, tirai. Satarat bihi janibah baitiha, digunakan untuk menutup dinding rumah, jadi dikasih tirai. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi bersabda kepada Aisyah, amiti anna qiramati hadha. Ini babnya bab sholat khusyuk ya. Kata Nabi, amiti anna qiramati hadha, tolong ini tirainya dicopot saja. Nah, fa innahu la tazalu tasawiruhu, karena tadi gambar-gambarnya ini, tirainya banyak gambarnya. Ta'riduli fi sholati, waktu aku sholat tadi itu cukup mengganggu. Jadi mengurangi fokus, jadi tidak khusyuknya terganggu. Ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sholat ya biasa kayak kita sholat. Jadi jangan dianggap Nabi kalau sholat itu terus tidak bisa merasakan di dunia nyata, pergi ke alam yang lain. Tidak, sholat khusyuk itu tetap bisa merasakan. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan, beliau waktu sholat itu kekhusyukannya terganggu oleh gambar-gambar di dinding ini, di tirai yang ada di dinding. Rawahul Bukhari, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Jadi ketidakkhusyukan itu bukan hanya berasal dari faktor internal saja, mungkin lagi galau, lagi banyak pikiran sehingga tidak khusyuk sholatnya, tapi juga bisa karena faktor eksternal. Ini ada tirai mengganggu, mungkin juga yang pakai depannya ada pakai baju ada tulisannya, belakangnya tulisannya apa? Semen bersih. Bahkan yang nyelempit di bawah aja bisa kita baca waktu sholat itu. Ini tuh BHS, ini semput gitu.
sebelahnya mangga. Penasaran sebelahnya lagi apa? Gajah duduk. Jadi Masya Allah. Nah, makanya kita usahakan kita ingin khusyuk, kita juga tidak ingin mengganggu kekhusyukan orang. Jangan sampai kita sholat di sini banyak tulisannya di belakang baju. Kadang karpet juga yang banyak ini tentang gambar-gambarnya itu, motifnya itu juga ada orang ini karpet bisa empuk, gambarnya bagus. Jadi gimana nih? Nah, ini bisa juga. Makanya kalau ada tulisan-tulisan jangan sampai tepat di depan orang sholat. Dan informasi ternyata ditempel di depan. Panitia. Diusahakan di depannya orang sholat ini poros supaya tidak mengganggu kekhusyukan orang yang sholat. Wattafaqu ala hadithiha fi qissati ambijaniyati Abi Jaham. Begitu juga terdapat hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim, hadisnya Sahih Bukhari Muslim, bahwa Nabi pernah diberi kain ambijaniyah oleh sahabat Abu Jaham. Nah, tapi begitu dipasang itu ternyata cukup mengganggu kekhusyukan karena ada gambar-gambarnya. Fa innaha alhadni an sholati. Lalu Nabi menyuruh mencopot itu karena alhadni, jadi cukup melalaikanku ketika sholat. Kita yang polosan aja sering ngelamun, apalagi kalau banyak gambar, banyak tulisan, Masya Allah. Nah, ini faktor eksternal juga perlu diperhatikan. Nah, ini kan enak, targetnya mungkin polos nih, tidak kepikiran karpet ketika sholat, ketika kalau banyak motifnya itu kadang-kadang melalaikan orang yang sedang sholat. Ini gambar kayak Ka'bah, tapi kok diinjek-injek, kepikiran. Makanya semakin tidak banyak motifnya semakin bagus. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun, sungguh berhentilah orang-orang itu yarfa'una absarahum, yang yarfa'una absarahum. Apa Pak? Ndana itu apa? Bahasa Jawanya ndana, bahasa Indonesianya apa? Ya mendongak ya. Mendongak. Menengadah. Menengadah, melihat ke atas, pandangannya itu hendaklah berhenti orang-orang yang masih melihat ke atas, itu pandangannya ilas sama, melihat ke langit-langit. Fis sholat, di dalam sholat, aula tarji'u ilaihim, atau tidak kembali itu penglihatannya, tidak kembali itu pandangannya. Jadi larangan keras di sini. Itu yang sholatnya masih doa ke atas, berhenti, kalau enggak balik itu. Sampai begitu Nabi mewanti-wanti, jangan. Dan kalau orang sholat terus sampai lihat ke atas, sudah pasti sudah bisa dipastikan sedang apa itu Pak. Kalau enggak ngelamun ya yang pasti sudah tidak khusyuk lagi. Nah,
Makanya untuk menjaga kekhusyukan itu kita dianjurkan untuk lihat ke bawah ke tempat sujud. Kalau ada orang sholat kok pandangannya ke kiri, ke kanan, ke atas, pasti sedang ngelamun. Nah, fokus ke tempat sujud, insya Allah terjaga. Rawahu Muslim, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Cuma nanti ada diskusi di antara para ulama, ini hukumnya apa? Apakah masih sah atau tidak sholat mendongak ke atas itu? Jadi kepalanya menengadah. Nah, kalau di keterangannya di sini dikatakan jumhur ulama itu sudah rusak sholatnya, sudah tidak sah, kecuali mazhab Hambali itu masih mengatakan makruh. Jadi sholatnya masih sah, tetapi nilainya yang berkurang. Sama kayak kemarin yang menoleh ke kanan atau ke kiri. Kalau yang menoleh itu hanya kepalanya atau pandangannya, itu makruh, berkurang nilai sholatnya. Tapi kalau menoleh sama badannya, maka batal sholatnya, karena sudah tidak menghadap kiblat lagi. Sementara menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat dari awal sampai akhir. Kemudian walahu an Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dari Imam Muslim juga, hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Aisyah, dari istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini, la sholata bi hadrati ta'amin. Nah, ini demi kekhusyuan sholat itu Nabi berpesan, la sholata, jangan sholat dulu bi hadrati ta'am, kalau hidangan, kalau makanan sudah dihidangkan. Ini seperti yang kemarin, daripada sholat mikirin hidangan tadi, lebih baik makan sambil mikir sholat. Ya lama-lama jadi enak-enak ya sholat ya. La sholat bi hadrati ta'am, itu yang ada di meja yang sudah terlanjur dihidangkan itu dieksekusi dulu, baru berangkat ke masjid. Makanya kemarin dikasih toleransi oleh Nabi, jangan buru-buru iqamah, ukur seukuran orang yang makan itu menyelesaikan makannya. Tapi ini yang makanannya standar ya, normal, roti atau kurma atau nasi. Kalau yang disuguhkan rajungan, suwe itu dicipi aja dulu. Wala wa huwa yudafi'uhul ahbatan. Nah, demi kekhusyuan sholat juga, kata Nabi, jangan sholat dulu kalau sedang ngempet dua apa namanya, kebelet pipis sama kebelet BAB gitu. Kata Nabi, kalau ingin pipis jangan sholat dulu, pipis dulu. Kalau ingin BAB jangan dipaksakan sholat, BAB dulu selesaikan, baru kemudian sholat. Nah, ini sampai begitu Nabi menasihati demi orang itu bisa sholat dengan khusyuk. Orang yang nyempet pipis apa bisa khusyuk itu sholat? Tidak bisa. Apalagi imamnya kan tidak tahu kalau ada yang sedang kebelet pipis. Bisa tidak khusyuk dari awal sampai akhir. Kata Nabi tidak begitu. Demi mengejar awal waktu sholat tidak harus sambil nyempet pipis, nah pipis dulu selesaikan, nanti baru bergabung. Begitu
begitu juga BAB, daripada nanti di tengah sholat juga kotor karena kentut dan seterusnya. Lebih baik diselesaikan dulu di awal. Baik, itu diantara nasihat-nasihat Nabi supaya kita itu sholat bisa dengan khusyuk, tidak terganggu dengan hal seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, setelah ini barangkali ada tambahan, silakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, at-tasawufu minasyaiton. Nah, ini perlu diketahui, jangan menikmati tasawuf. Tasawuf itu apa? Angkop itu Pak, menguap. Menguap itu kata Nabi minasyaiton. Itu dari setan, itu gangguan setan. Khususnya ketika sholat. Fa'idha tata'aba ahadukum, apabila kalian ingin menguap, falyakdzib, maka hendaklah dia menahannya, mastato'a, sebisa mungkin. Jadi ketika menguap ditahan. Kalau tidak bisa ditahan, ditutup dengan tangan. Jangan dipuas-puaskan, apalagi sampai nyuara. Wah, seluruh masjid dengar semua. Nah, ini padahal ini kata Nabi ini dari setan, malah dinikmati. Wah. Rakaat berikutnya lagi. Wah. Ya, rakaat nguap dan bersuara. Nah, falyakdzib mastata'a, kata Nabi, tahan semampunya. Nah, kalau di hadis yang lain itu dikatakan idza tata'aba ahadukum, kalau ada salah seorang di antara kalian yang menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, hendaklah memegangkan tangannya ke mulutnya, itu ditahan, ditutup. Fa inna syaitana yadkhulu, karena sesungguhnya setan itu bisa masuk melalui orang yang sedang muap itu, masuk ke mulutnya. Nah, maka ditutup, ditahan dan ditutup, tidak terlena dengan godaan setan tersebut. Rawahu Muslim, hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Wa Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa zada fis shalah, dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan fis shalah, yakni ketika sholat. Nah, kalau di luar sholat masih mending. Nah, ini pas sholat diwanti-wanti oleh Nabi, jangan dinikmati, itu dari setan, itu ditahan dan ditutup dengan tangan, itu mulutnya. Oh, ternyata sudah selesai hadis terakhir ini. Masya Allah. Berikutnya ini masuk babul masajid. Nah, ini bab seputar masjid. Nanti hadis-hadis berkenaan dengan masjid akan kita bahas sama-sama di majelis yang mulia, insyaallah. Tapi sebelum masuk ke babul masajid, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab menjaga kekhusyuan kalau di dalam sholat berjamaah, tentu tanggung jawab yang paling utama ada pada imam. Kebanyakan imam dalam memimpin sholat mengawalinya dengan solusuhu fafun, ya. Nah, kebanyakan yang sering saya ikut dengar di berbagai masjid itu adalah menggunakan bahasa Arab tanpa menoleh ke belakang, dan ada juga yang bahasa Indonesia juga jarang yang menoleh ke belakang.
Padahal tujuannya adalah imam kan tentu memastikan apakah jajaran makmum di belakangnya ini softnya sudah rapi, ataukah kemudian yang bawa anak-anak sudah didampingi anak-anak, ataukah kemudian perlu mengingatkan hal-hal lain yang perlu diingatkan bab yang tadi Ustadz bahas. Misalnya monggo, misalnya yang mau ke belakang silakan ke belakang dulu daripada di tengah misalnya. Ini ya mohon maaf Ustaz, artinya seberapa jauh jeda mengawali sholat ini dengan kemudian sunat. Saya mengatakan ini sunat ya, sunat dari seorang imam untuk mengingatkan pentingnya kekhusyuan dan menjaga kerapian shaf ini. Karena beberapa kali saya lihat seperti tadi misalnya, ya imam sudah memulai belakang, tidak mungkin bisa. Coba kalau misalnya imam menyempatkan untuk kemudian mengingatkan makmum, tolong bapak-bapak yang anak-anak diapit, karena tidak mesti anak-anak ini didampingi oleh saudaranya atau orang tuanya. Akhirnya anak-anak ngumpul dengan komunitasnya di anak-anak, ya terganggulah khusyuk. Padahal sebenarnya itu mungkin tugas imam untuk, tapi apakah kemudian disalahkan di hadis kalau kemudian imam terlalu banyak ngomong? Terima kasih. Jadi termasuk manfaat dari berjamaah itu kan juga saling tolong menolong, saling membantu. Jadi tidak kemudian dipasrahkan semua sama imam. Nanti nggak ada yang mau jadi imam. Bukan maksud saya Ustaz. Ya artinya kan kalau tidak diingatkan oleh imam, di mana-mana sudah pasti yang namanya cuek. Apalagi kemudian anak kecil cenderung kemudian pasti ketika didampingi, ayo mundur melayu ke belakang. Padahal kita dituntut untuk kemudian bagaimana menjadikan masjid ramah anak. Tentu kan partisipasi dari jamaah, tidak saja orang tua atau saudaranya yang diperlukan. Monggo silakan. Jadi imam macam-macam imamnya. Kadang ada yang melihat dulu, kemudian sudah lumayan kondusif, kemudian menghadap ke kiblat, lalu disempurnakan dengan kata-kata mohon diluruskan dan dirapatkan sawu suku vakum. Ada yang sambil sawu suku vakum sambil memperhatikan. Memang kalau sudah iqomah itu harus segera untuk sholat, tidak lama-lama. Soalnya saya pernah dengar ada imam yang tolong dirapatkan, saya tidak akan mulai sebelum rapat. Ada begitu. Nah ini boleh tidak gitu loh. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sama juga ketika anak-anak tidak didampingi misalnya contoh, saya tidak akan mulai karena ini penting untuk kekhusyuan misalnya. Itu model imam macam-macam. Ada yang ketat seperti itu, ada yang longgar karena insya Allah nanti jamaah akan mengkondisikan diri. Itu model imam saja. Tetapi memang kalau sudah iqomah itu jangan ditunda-tunda, disegerakan. Bahkan yang sholat sunnah pun suruh dibatalkan oleh Nabi untuk segera bergabung dengan jamaah, sholat jamaah. Nah, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubat. Apabila iqomah sudah dikumandangkan, maka sudah tidak boleh sholat lagi kecuali sholat yang wajib. Yang sholat sunnah pun disuruh membatalkan supaya segera dilaksanakan sholat wajib. Nah, adapun yang dari Nabi kata-katanya tidak banyak Pak, juga harus ini, harus itu, 1, 2, 3 di absen semua. Itu termasuk yang dari Nabi sawu suku vakum, fa'inna taswiyatas suku min tamami sholat. Kalau jamaahnya sekiranya tidak paham dengan bahasa ini, ya diterjemahkan, luruskan, rapatkan barisan, karena kelurusan dan rapatnya barisan itu termasuk di antara kesempurnaan sholat. Jadi tidak harus menunggu sampai rapi semua, karena kondisi jamaah juga macam-macam. Ada yang ngerti, ada yang belum ngerti, ada yang sepuh, ada yang anak-anak.
Jadi kita saling bantu lah. Berarti tidak harus itu, berarti bisa diartikan boleh ya. Masih boleh insya Allah. Jadi kalau di pesantren mungkin mudah Pak. Kalau di pesantren santri semua begitu iqomah langsung semua baris, bahkan ustadz-ustadznya dilihatin saja sudah rapi semua. Nah, karena sudah dibekali pengetahuan semua, sudah mengerti semua. Bahkan kalau nggak rapi malah dihukum nanti di kelas. Jadi langsung rapi. Nah sementara masjid kita kan banyak jamaahnya macam-macam. Ada yang sudah sibuk dengan usolli fardhu maghrib, ada yang menunggu takbir, ada yang baru datang. Apalagi masih banyak yang baru datang. Kalau nunggu semua datang semua ya akan mulai nanti nunggu sampai betul-betul rapi. Jadi diingatkan sepenuhnya dan kita jamaah juga ikut membantu. Anak-anak kita dampingi, yang softnya masih jauh-jauhan ya diajak supaya merapat, supaya lurus secukupnya, insyaallah. Tidak diancam juga. Jadi yang diancam tersinggung buyar. Baik, Allah SWT. Saya pengalaman. Jadi saya selama ini kan pelatihan di pesantren-pesantren yang saya belajar dari semua, terutama di sekolah dasar. Ternyata ada sebuah sekolah itu yang pada waktu sholat jamaahnya itu sangat rapi sekali. Dan benar kata Ustaz, setelah iqomah memang langsung takbir. Kenapa bisa terjadi? Ternyata mereka nggak iqomah dulu, tapi langsung kiamat gitu aja. Sehingga karena rapatan besar dan dapat baru komat dimanakan. Sehingga posisinya memang antara komat sama sholat itu langsung sangat dekat sekali, nggak usah pakai mendudukan. Dengan saya, juga kalau mungkin bisa, mungkin kalau memang biasakan di masjid ini nggak dimanakan komat dulu, sehingga ketika imam sudah berdiri, semua sudah rapat, itu baru komat dimanakan sehingga bagus. anunya anak-anak itu langsung ditoto sing benar. Bahasa itu dirapikan dulu sebelum komat, karena memang komat kalau dimanakan harus pada sholat. Nah kalau masih ada waktu setelah komat masih ngelapikan terlalu panjang. Ini bagus. Mungkin itu yang saya itu. Jawaban cerdas. Monggo barangkali itu bisa dilaksanakan. Tapi itu santri anak-anak tahu orang tua bisa dilakukan yang sama atau tidak. Ya memang itu kalau terjadi di tempat pondok-pondok itu yang biasanya gitu. Kalau yang seperti di area kita ini, ya, siapa yang menghandle anak-anak seperti itu? Sedangkan di sini aja ada masjid yang tidak bisa menerima anak masuk dalam masjid, ditolak sama sekali. Di Gresik ini ada. Saya lanjutkan, Ustaz, saya mau tanya, untuk warna baju kuning ini kelihatannya kok ada semacam larangan juga. Selain gambar. Tadi nggak tahu lagi ya. Ini kok ada masalah ya, yang seperti apa? Setahu saya kalau baju masalah warna itu fleksibel, tidak ada aturan tertentu. Cuma kalau memang yang mencolok itu, misalkan yang lain yang putih dia merah sendiri atau kuning sendiri, biasanya bikin perhatian sendiri. Jamaah putri, Pak. Kembang-kembang macam-macam saya ingat. Masalah insyaallah kalau masalah kalau orang Arab Saudi kan biasa pakai putih-putih, yang perempuan hitam-hitam. Kalau orang Afrika kan warna-warni. Kalau orang kita pakai batik kan biasa. Orang luar lihat kita pakai batik banyak sekali gambarnya. Nah, jadi menyesuaikan saja. Insyaallah. Ada juga.
Ini apa tadi? Sebenarnya kalau masalah berdiri di dalam sholat ketika kita mau berjamaah itu kan di antara 4 mazhab itu kan beda-beda. Nah, itu bisa dipilih. Misalkan di dalam mazhab Hambali itu ketika muadzinnya ketika iqomah itu mengucapkan hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah kalau semua mazhabnya Hambali sudah bangun semua. Jadi dalam mazhab Hanafi itu ketika muadzinnya mengucapkan qad qamatis shalah. Kalau masjidnya masjid Hanafi, jamaahnya Hanafi semua, qad qamatis shalah itu berdiri semua. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu tunggu iqomah selesai dulu baru berdiri. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat mazhab. Tidak ada hadis tertentu yang berbicara kapan berdirinya. Makanya dalam mazhab Maliki itu sesuai kesepakatan dalam mazhab Maliki. Ketika mulai Allahu Akbar kita berdiri semua silakan. Ketika sudah selesai dulu baru berdiri semua silakan. Atau dibariskan dulu. Ada petugasnya, bariskan dulu baru iqomah. Nah, ini yang tadi kalau di pesantren itu mudah. Nah, kalau di masjid-masjid umum dengan jamaah yang berbagai latar belakang, nah, mungkin perlu kesepakatan dulu sebelumnya. Nah, jadi boleh saja kita sepakati dari muadzin yang berdiri, kita itu berdiri semua, silakan. Ketika hanya ala sholat atau ketika berkomentar sholat, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu menyelesaikan iqomah dulu lalu kita berdiri. Baik, Allah ada sedikit tentang batasan kita menghadap kiblat. Kadang-kadang kita itu kalau mengakhiri sholat itu kadang-kadang apakah kita salam itu masih harus menghadap kiblat. Kita kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang juga ada orang yang salam itu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah begini. Kadang bukan cuma begini tapi sudah bergerak dengan dadanya ini. Jadi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini. Jadi kan batasannya bagaimana itu? Apakah nanti keluar dari yang Ustaz katakan tadi itu tentang menghadap kiblat itu? Kalau orang sholat kalau sudah salam pertama kan berarti kan sudah yang wajib kan. Kalau yang ke kiri kan sunat aja. Gitu. Jadi menghadap kiblat itu badannya menghadap kiblat. Dia tetap menghadap kiblat. Ketika salam kan yang salam itu yang menoleh kan lehernya. Nah, nggak usah banyak-banyak. Ini gerakan tubuhnya nanti bisa mengalihkan dari arah kiblat. Jadi kalau memang harus ketarik ya sedikit saja, tidak sampai banyak. Ataupun yang kedua, nah kalau dalam mazhab Hambali masih dijaga karena dua-duanya rukun. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini sudah sunnah, jadi tidak apa-apa, sudah selesai rukun sholatnya. Jadi diusahakan badan tetap menghadap ke kiblat. Tapi biasanya agak ketarik ya, jangan banyak-banyak, tidak sampai ini. Sedikit saja. Biasanya otomatis, nggak enak kalau begitu. Agak ketarik biasanya, tapi jangan banyak-banyak. Untuk baju yang dilipat atau diringkis gitu gimana? Oke, dianjurkan untuk tidak diringkis, tidak usah dilipat. Dan kita menghadap Allah itu serapi mungkin. Ada larangannya, tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak sampai haram. Jadi hanya mengurangi kerapian sholat saja.
yang diniatkan dari awal. Biasanya waktu sholat itu ingat. Jadi niatnya itu niat sholatnya itu sambil nyari kunci yang hilang. Segala ketidakbersyukuran memang bersumber dari setan, dari gangguan setan. Nah, itu termasuk juga gangguan. Ya sudah, begitu sudah ingat ya sudah, jangan diterus-teruskan. Nyari yang lain lah. Ya sudah, kita fokus lagi. Lumayan ketemu dan lanjutkan dengan rapi. Ini saya dan jenengan insya Allah banyak pengalaman tentang itu. Tanda ada yang bilang Ustaz, kalau ada datang sholat ada itu. Ini anjuran yang tidak baik ini. Sholat dalam rangka nyari kunci. Iya kan tadi sudah terlanjur nyalain kompor, waktu mau sholat tidak ingat, begitu sudah sholat baru ingat. Sholat sunat hajat, ada hajat, sholat 2 rakaat. Niatnya sholat. Agak unik, hajatnya itu nyari kunci. Jadi ingat kuncinya seharusnya setelah sholat. Kalau sholat hajatnya punya hajat nyari kunci. Pas waktu sholatnya tuh sholat 2 rakaat. Hajatnya apa itu dimudahkan oleh Allah setelah sholat, bukan ketika sholat. Kalau misalnya waktu kita sholat berjamaah ada anak kecil yang lari-lari dengan orang tuanya atau kakeknya musuh gitu. Jadi bagaimana? Nggak khusyuk kayaknya, kepikiran sih. Dohirnya aja khusyuk. Bener konflik di Senani wong itu. Malah dengan kalimat itu. Iya, kepikiran itu Pak ya. Nggak, maksudnya apakah boleh membatalkan atau menggerakkan satu gerakan untuk menarik? Gerakan secukupnya. Kecuali kalau dia sudah teriak-teriak, nangis, boleh kita menggugurkan sholat kita demi kekhusyuan jamaah satu masjid. Itu pertanyaannya maksudnya. Nah, kita yang dilewati sudah biarkan lewat saja. Nanti kalau kita pegang nangis Pak. Masalahnya kita kan nggak khusyuk Pak. Kecamatan baru tahu. Lewat lolos ini. Iya. Nanti lewat konflik. Kalau sudah sampai seperti itu, orang tua yang Aisyah bisa dipegangi, karena perlu digendong supaya tak lagi. Ini anak kecil, dan jangan sampai ada yang tidak suka dengan anak kecil ini. Dia mau ngapain aja, tidak berdosa, masih anak-anak. Baik. Tanggung mau bahas. Ini mau isya kan? Maunya baru. Baru. Satu Ustaz. Oh, Misalnya gerakan jemaah mengikuti imam itu seringkali banyak yang mendahului. Saat kapan dia harus bergerak? Ternyata tidak tahu. Maksudnya setelah bar atau apa kan gitu apa? Nanti ada babul imamah, bab tentang imam. Nanti di sana ada hadis-hadisnya disebutkan. Jadi ju'ilal imamu liyuttaba. Imam itu dijadikan untuk diikuti.
bukan didahului. Jadi gerakan makmum dengan imam itu ada 3. Yang pertama musabaqah. Musabaqah itu mendahului. Kalau saling mendahului dalam urusan kebaikan itu bagus, tapi mendahului imam itu tidak boleh. Mendahului imam. Yang kedua itu murafaqah, bareng dengan imam. Ini juga tidak boleh. Meskipun konsekuensinya sebagai ulama, kalau yang pertama tadi bahkan mengatakan sholatnya batal. Jadi kalau dia lanjut, hitungannya dia sholat sendiri, kita sholat berjamaah kalau mendahului imam. Nah yang kedua ini murafaqah, menyertai imam bareng. Ini juga tidak untuk sholat berjamaah. Nah yang ketiga ini yang betul, yaitu mutaba'ah, mengikuti imam. Mengikuti. Makanya kata Nabi, ju'ilal imam liyuttaba', imam itu ditunjuk, dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Ketika imam takbir, maka takbirlah. Ikuti, jangan didahului, jangan bareng. Imam sudah takbir, takbirlah. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya ruku, ikutlah ruku. Nah, tapi bukan summarka'u, bukan kemudian rukulah. Pakai jeda lama kalau summar. Kata Nabi farka'u, segera. Meskipun kita baca doa belum selesai, kalau imam sudah ruku, imam sudah sujud atau sudah gerakan yang lain, kita ikuti imam. Tidak mendahului, tapi mengikuti, tapi jaraknya jangan lama-lama. Ada yang jamaah tapi sibuk dengan doanya sendiri. Imam sudah kemana-mana, dia baru Allahu Akbar. Nah ini tidak berjamaah namanya. Itu sholat sendiri aja kalau sibuk dengan gerakannya sendiri. Nah, imam itu untuk diikuti. Kita selesai, bahkan belum menyelesaikan Al-Fatihah pun, kita kalau imam sudah takbir, kita ikut takbir. Karena Nabi juga mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam itu juga menjadi bacaannya makmum. Yang penting imam sudah selesai, berarti kita juga ikut. Yang jadi kita masalah, ada kewajiban untuk menyelesaikan doa kita. yang sering jadi masalah itu ketika sholat zuhur atau asar, di mana imamnya baca suratnya lama. Nah, makmum ini kebanyakan yang awam sering ini dengan guyon sampai entek aku hafal mau coba maneng gitu diikuti kulhu tabat wis mari ya, yang bisa-bisanya kan pendek-pendek sudah selesai semua terus apa ngelamun. Yang imam belum selesai gitu. Jadi itu motivasi buat beliaunya supaya nambah hafalan. Kulhu selesai. Setelah ketemu kulhu lagi. Kulhu lagi. Dia nambah asyamsi apa selain kulhu ina kulna. Terus Ustaz, kalau imam sudah terdahului gerakannya atau itu gimana ya? Imam itu bertanggung jawab untuk nantinya itu gimana? Jadi imam sudah mengatakan Allahu Akbar, dia tapi belum sujud kadang-kadang. Makmum sudah sujud, dia masih Imamnya sudah sepuh, sudah waktunya regenerasi. Ganti. Sudah sepuh, sudah Allahu Akbar. Lama baru ruku. Nah, kan kasihan juga makmumnya. Sementara makmum kan harus mengikuti imam, tidak boleh mendahului. Jadi kan gantiin aja Pak. Gantian. Apalagi waktu sujud gitu. Ini sering seperti itu. Kalau di shooting ini kemarin pasti tahu imamnya masih di tengah-tengah perjalanan atau makmum sudah sujud semua,
Ya. saya sama Pak Ani aja yang untuk Iya. kebetulan saya ada di belakang. Kalau yang di soft depan bisa melihat imam, bisa menunggu, tapi yang di belakang-belakang yang di posisi kan mengandalkan suara. Tapi bisa diliteni Pak. Kalau imamnya sepuh, wah ini kayaknya lama. Kan menanggung dosa ya imam ini. Ya iya. Yang mudah-mudahan datang ini karena kondisi sakit Pak. Karena itu sudah paling cepat Pak. Baik, Allah bersoal, insya Allah berikutnya kita masuk bab yang baru. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.